Ada yang bawa kadang-kadang, Masya Allah, muhibbin itu ya kemampuannya, gula 2 kilo. Ada beberapa orang keluyuran ada di desa, minta itu minta ini, ya salamu dewe, kamu tidak belajar caranya jadi muhibbin beneran. Panjenengan Kang Mas Taufik Assegaf semakin lama tidak semakin menerima nasihat positif dari kami dan kawan-kawan, justru malah semakin dadi, semakin mengompori, bikin propaganda untuk mengadu domba antara sesama saudara kami, mengajak orang-orang yang melihat para habib dibenci, diolok-olok oleh kami untuk bangkit gantian melawan. Dan nanti akan jadi perang saudara. Berarti Anda provokator. Ketemu Sayyidina Hasan Sayyidina Husain, dipeluk, cinta sama ahlul bait, cinta sama habaib. Cinta habaib itu lambang cinta kita kepada Nabi. Awas, hati-hati dengan orang yang mengajarkan benci kepada habaib. Awas. Kenapa? Di situ akan terlahir nanti kamu jauh daripada Nabi Muhammad. Memprovokasi saudara kami untuk saling membenci. Padahal kami selama ini menyampaikan data fakta tidak atas dasar kebencian, tapi atas dasar nasihat kebaikan. Lah, jenengan terimanya justru malah sebaliknya. Satu hadis Nabi SAW menyatakan, ahibbullah lima yaghdukum bi min ni'ami. Cintai Allah karena memang Allah yang banyak mengguyurkan nikmatnya kepada kalian. Wa ahibbuni li hubbillah. Cintai aku Muhammad karena bukti cinta kamu kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai keluargaku sebagai bukti cinta kamu kepada aku. Ngaku Ahlussunnah Jamaah, tapi kalau kamu benci kepada habaib, kamu adalah ditolak. Jadi ini yang perlu kami ulangi lagi, khususan panjenenganipun Kang Mas Taufik Assegaf Pasuruan. Saya akan membuka video yang berisi suara panjenengan agar saya tidak dikatakan sebagai tukang fitnah tanpa dasar. Silakan didengar semua suara ceramah ya dari Kang Mas Taufik Assegaf dari Pasuruan. Aku cinta Nabi tapi gak cinta kepada ahlul bait, ditolak. Kenapa? Bukti cinta kepada Nabi adalah cinta kepada ahlul bait. Karena itu keliru sekali kalau ada orang menyatakan wis cinta ono habaib ojo diikuti, melok dengan al ulama warathatul anbiya. Terus habaib warathatu siapa? Warathatu Yahudi, Kristen. Ini perintah Nabi. Nah, sekarang ini ada satu program untuk meninggalkan ajarannya habaib, dan itu sudah program daripada musuh-musuh Islam internasional. Kang Mas Taufik Assegaf masih belum paham. Ternyata selama ini beliau mengira kami ini sebagai pembenci dan orang yang tidak percaya kepada dzurriyyah Nabi. Saya percaya bahwa keturunan atau dzurriyyah itrah Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW itu ada. Siapa yang bilang tidak ada? Ada. Tetapi para habaib atau habib-habib yang ada dari keturunan Alwi ke atas sampai 12 orang generasi sampai Rasulullah SAW itu keberadaannya tidak nyambung. Karena itu buktikan cinta kamu kepada Nabi dengan mencintai ahlil bait. Rupanya sekarang sudah lagi musim ini membenci ahlil bait nih. Muhibbin sama sini tapi benci sama ahlil bait. Orang-orang asing didewa-dewakan. Kalau perlu dijaga, ahlil bait caci habis demo. Hati-hati, nggak usah ngikut kiai model begitu atau ustadz model begitu. Nggak usah ngikut gitu. Hormati ahlul bait. Jangan mengompori muhibbin panjenengan Kang Mas. Tolong video ini nanti perlihatkan, wahai muhibbin yang menonton, perlihatkan ke hadapan Kang Mas Taufik Assegaf. Saya tidak membenci dzurriyyah Nabi dan percaya bahwa dzurriyyah Nabi baik dari jalur Hasan ataupun Husain itu ada. Ulama itu pewaris ilmunya Nabi. Kalau habaib itu adalah turunannya Nabi. Ulama itu pewaris ilmunya
Nabi, tapi ini adalah turunannya Nabi, anak cucu Nabi, mengalir dalarnya Nabi, darah daging Nabi. Benci ahlul bait, keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, nggak usah diikuti, bahaya ente. Tapi para habaib Ba'alawi itu keberadaannya disangsikan sebagai dzurriyyah Nabi kita, termasuk Anda, karena data referensi pustaka yang kami miliki ini tidak menyebutkan, tidak mensahihkan, tidak mengisbat menetapkan bahwa Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib itu nyambung gitu loh Kang Mas, gitu. Buktikan kalau Anda mengaku, pengakuan itu harus disertai dengan pembuktian. Lah saya selama ini dan kawan-kawan sudah susah payah mencari data pustaka sekaligus melengkapinya dengan fakta akhlak-akhlak para habaib itu ternyata nggak sesuai. Dilengkapi pula dengan hasil tes DNA dari marga-marga Ba'alawi yang ada di seluruh dunia, itu hasilnya pun jelas bukan dzurriyyah Nabi kita. Terus panjenengan memaksa para muhibbin Anda dan saya serta kawan-kawan saya percaya, lah itu bagaimana itu loh. Apa panjenengan menganggap kami ini orang-orang bodoh semua? Kami berbicara dengan data, pustaka, fakta, DNA, gitu loh. Anda memprovokasi orang yang belum mengerti untuk buta, gelap mata membela Anda dan keturunan golongan Anda. Ini namanya adu domba ala penjajah Belanda. Apa bedanya? Ya persis kan, gitu loh. Saya kan sering mengatakan bahwa tugas penjajah Belanda itu diambil alih oleh kaum Ba'alawi, para habib-habib yang ada di Indonesia khususnya. Itu. Jadi Anda itu sebagai kaum penjajah spiritual yang ada di Indonesia, merampok agama, dijadikan sebagai kedok untuk menghipnotis umat dan massa. Itu loh Kang Mas. Cara memahaminya itu seperti itu, gitu loh. Jangan dilempar balik Kiai Imad, ART Fakih, Gus Fuad, Satin Sarif Rahmat, Gus Buntet, Abbas Buntet, Abdul Razak, Gus Aziz Jazuli, Gus Hasan, Gus Ahong, dan semua ya orang-orang yang berjuang naik tanjakan yang sulit dan berat ini, akobah ini, jenengan anggap sebagai orang yang bodoh. Jadi jenengan secara langsung menvonis, menfitnah kami ini orang-orang bodoh, menfitnah panjenengan dan golongan panjenengan, mengajak, mengompori, memanas-manasi ya para muhibbin, para santri, bahkan para kiai untuk mengikuti arahan sampean ini. Nah ini berbahaya. Ini adu domba. Dulu pernah diterapkan oleh Belanda. Dan ini panjenengan ambil alih lagi di abad 21 Masehi ini. Lah ini bagaimana? Abad 15 Hijriah ini bagaimana? Gitu loh. Jenengan menganggap kami ini buta, tuli, bodoh. Lah ini bagaimana? Saya kalau menyerupakan panjenengan dan kawan-kawan itu hampir sama seperti summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Hampir sama. Karena apa? Buktinya tidak bisa dinasehati. Bani Israel itu disuruh makan manna dan salwa, sekalipun hatinya akan tetap keras membatu, tiada tara, sulit untuk disembuhkannya. Padahal makanan para habaib yang ada di Indonesia sama seperti kita, nggak makan kurma, nggak makan manna, nggak makan salwa, yang makan seperti makanan kita. Kok sampai sekeras itu hati panjenengan, itu bagaimana? Gitu loh. Bagaimana? Piye to iki? Gitu loh. Piye to iki? Sangat disayangkan Kang Mas, Anda masih berpaham sempit, ya.
masih belum bisa menerima kenyataan dan keadaan bahwa panjenengan semua dari marga As-Saqqaf, Al-Aqtas, Ba'abud, Barokbah, Ba'Mu'min, Al-Jufri, Al-Aidrus, semua itu bukan dzurriyyah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya ngaku-ngaku dan mencantolkan diri. Mulai nenek moyang Anda sekalian itu saking cintanya kepada Nabi kita, tujuan prestis, ya, privilege dan kehormatan, akhirnya nyantollah ke Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Kang Mas, masalahnya itu di situ.